tertuju padamu. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Pernahkah kita mendengar satu pepatah yang begitu populer saat ini? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa saya katakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Padahal fitnah itu adalah memutar balik fakta. Kenapa impresinya mengatakan lebih kejam daripada pembunuhan? Fitnah itu adalah suatu pemutar balikan fakta. Dan pada saat ini sudah menjadi tren bahwa dengan memutar balikan fakta, maka kita akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Bahkan Hitler mengatakan, katakan kalau salah itu selama 1000 kali, maka pada saat itu ketika engkau mengucapkan perkataan salah menjadi benar dalam ke-1000 kali, maka itu menjadi benar. Itulah Bapak-Bapak sekalian yang menjadi pola berpikir pada saat ini. Kita dipenuhi dengan sesuatu yang begitu terus membanjiri dalam pikiran kita. Sehingga Bapak-Bapak sekalian, perkataan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, menjadi suatu berpikirnya lebih mandiri. Situasi sekarang itu, Bapak-Bapak sekalian, mewakili suatu situasi yang sudah terjadi sebelumnya kan. Alkitab mengatakan pemutaran balikan fakta adalah pudarnya kebenaran. Sehingga Alkitab mencatat bahwa dengan pudarnya kebenaran itu, maka kebenaran-kebenaran yang sudah terjadi, yang sudah Alkitab tulis, menjadi pudar dan menjadi tidak populer. Itulah yang menjadi penyebab kenapa di era ini kita mengalami suatu kebohongan-kebohongan atau suatu fakta-fakta diputar, sehingga kita mencari kebenaran itu dalam satu hal yang seperti biasa. Nah, Alkitab mencatat bahwa kata emet adalah kesesuaian atau kesetiaan terhadap fakta. Jadi itu yang Alkitab katakan kepada kita. Nah, untuk mencapai kesetiaan terhadap fakta tersebut berarti hidup kita harus benar dan hidup kita harus sungguh-sungguh mengutamakan kebenaran itu dari segala hal yang lain. Bahkan impresi yang lebih luar biasa lagi di dalam Mazmur 31 mengatakan, di dalam tanganku kuserahkan nyawa. Artinya kebenaran itu bukan menyatakan suatu hal yang biasa, tapi nyawa, Bapak-Bapak sekalian. Dan itu dihadapi oleh Daud pada saat dia dikejar oleh Saul. Kenapa Daud dikejar oleh Saul? Daud dengan penuh hikmat, dengan penuh kelebihan-kelebihan yang lebih banyak dibanding Saul. Saul iri, sehingga Saul terus mengejar Daud. Dan Saul punya kuasa di balik itu. Dan mengadakan intrik yang luar biasa dengan membuat fitnah. Dan fitnah itu ditujukan kepada Daud. Dan dia membuat undang-undang seolah-olah semua peraturan itu dilanggar oleh Daud. Dan Daud wajib untuk diburu, dikejar sebagai orang yang dalam buruan. Dan mungkin juga bisa jadi Saul mengadakan sayembara seperti yang kita lihat. Apabila orang menemukan hal ini, dapat hadiah seperti ini, karena ini adalah buronan yang dicari oleh pihak berwajib. Situasi itulah yang dihadapi oleh Daud. Dan situasi Daud itulah dia harus mengadakan pembelaan. Dan bagaimana pembelaan itu? Karena pembelaan itu adalah demi nama baik. Karena nama baik adalah nyawa Daud. Itulah ranah hidupnya Daud. Bapak-Bapak sekalian, apa yang Daud lakukan? Daud adalah orang yang benar dan telah merebut hati Allah. Bagaimana dia begitu luar biasa di hadapan Allah? Yaitu dia tetap menghormati hadirnya Tuhan. Artinya dia tetap hidup sungguh-sungguh dan dekat pada Tuhan. Mana buktinya Bapak-Bapak sekalian? Kita akan buka di dalam Mazmur 26 ayat 1, 2, dan 3. Inilah menjadi berkat kita pada pagi ini. Pada saat kita menghadapi kesesakan, pada saat kita menghadapi hoax atau pemutar balikan fakta, sehingga fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mazmur 26 ayat 1, 2, dan 3. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Karena ini adalah ayat yang menarik buat kita, karena banyak lagu yang luar biasa. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Di ayat pertama itu, dia begitu sangat tertekan, dan dia minta tolong kepada Tuhan, bahwa dia minta nggak ada keadilan yang ada dalam dunia ini pada saat itu. Karena keadilan sudah tidak berpihak pada dirinya. Padahal talenta dan kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan Daud. Tapi Saul tetap punya kuasa, Bapak-Bapak sekalian. Itu yang kita hadapi. Tapi ayat 1 ini begitu memberkati kita. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan.
Jadi, dalam menghadapi situasi seperti itu, Daud membandingkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia tetap berkata, minta keadilan Tuhan. Menarik kan? Kadang-kadang kita minta keadilan itu dari kehidupan kita dan kemampuan kita. Tapi kali ini dia begitu yakin bahwa ketulusan membawa satu perubahan dalam hidupnya. Dan ini pun kata prophetic yang menarik. Suatu ketulusan, jikalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita tidak pernah gentar sedikit pun, maka ketulusan itu justru membangkitkan rasa belas kasihan Tuhan. Itulah yang Daud lakukan. Dan kalimat yang kedua atau frase yang kedua menarik. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Itu kuncinya. Saat kita disesah, menghadapi situasi yang tidak pernah bisa bersahabat dengan kita, dan kita benar-benar difitnah atau ditekan, Bapak-Saudara sekalian, kita harus tidak ragu-ragu. Itu kuncinya. Kenapa kita tidak ragu-ragu? Karena dialah Tuhan, karena dialah yang akan menolong kita. Masalahnya percaya atau enggak, itu masalah yang luar biasa. Kita akan masuk di dalam tahap yang kedua. Hanya bisa berdoa dan minta belas kasihan kepada Tuhan itu tidak cukup. Dan ayat kedua mengatakan kepada kita dengan jelas. Ada tiga fase yang saya mau sebut pagi ini dengan luar biasa. Yang pertama adalah, ujilah aku Tuhan. Daud ingin membuka segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Cek Tuhan, jikalau saya mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Satu hal yang menarik pagi ini, Bapak sekalian, mana ada orang yang minta diuji. Coba Bapak sekalian perhatikan baik dalam hidup kita. Hidup kita kan selalu tidak mau dengan ujian. Kalau bisa ya menghadapi gejala insan saat ini kan. Dapat dan langsung. Tapi Daud dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memberikan satu komparasi atau perbandingan yang luar biasa kepada Tuhan. Uji Tuhan aku. Artinya, kalau selama hidup saya ada kesalahan, koreksi Tuhan. Waduh, luar biasa kan. Karena kenapa? Manusia pada dasarnya tidak mau diuji. Padahal sebetulnya untuk menghadapi tahap-tahap yang lebih tinggi ya ujian lah. Mana ada Bapak sekalian, hidup manusia ingin kesulitan. Pengennya enak kan? Nah, Bapak Saudara sekalian, inilah yang Daud katakan pada pagi hari ini, menarik kan? Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, fase yang kedua, dia berkata kepada Tuhan dengan luar biasa. Dan cobalah aku, bukan sekedar uji, coba. Bapak Saudara sekalian, kan pernah kita dengarkan namanya uji coba. Jadi bukan sekedar uji, tapi ada coba. Kalau saudara juga punya mau beli mobil baru, ya enggak? Itu harus test drive dulu, namanya uji coba. Bukan hanya drive-nya saja, segi ketahanan mesinnya atau apa semua diuji dan dicoba, Bapak Saudara. Daud setelah itu dia bukan meminta belas kasihan Tuhan, tapi dia mengatakan kepada Tuhan, jika ada kesalahan, koreksi Tuhan, dan cobailah aku sebagai perbandingan bahwa selama ini dia ikut dengan Tuhan, sampai di mana sih skalanya, sampai di mana sih nilainya. Karena kenapa? Daud tahu satu kunci kemenangan, suatu kunci pengharapan, satu kunci sesuatu yang tidak pernah bisa dijawab, yaitu Tuhanlah yang menjadi penentu hidupnya dia. Menarik kan, Bapak Saudara? Yang terakhir, Bapak Saudara sekalian, adalah selidiki batinku dan hatiku. Jadi Daud memohon kepada Tuhan, batin dan hatinya selalu dalam sikap memuliakan nama Tuhan. Artinya, jikalau kita pada saat ini atau Tuhan pada saat itu melihat Daud dengan ketulusan, kebenaran yang sudah ditegakkan, kalau ada hal yang salah pun, Bapak Saudara sekalian, uji dan coba itu bukan sekedar seperti itu. Yang terakhir, kalau masih ada kesalahannya lagi, masuklah ke dalam batin dan hatiku Tuhan. Kalau ada cedera di dalam batin dan hatiku, koreksi Tuhan. Jadi tiga hal yang menarik dalam hidup kita. Bukan sekadar uji dan coba, tapi selidiki. Itu yang menarik, Bapak Saudara sekalian. Supaya bukan hanya mengkoreksi kebenaran secara benar-benar, maka kata emet itu dia pakai, Bapak sekalian, yaitu kesesuaian atau kesetiaan terhadap fakta. Supaya kita dapat kesesuaian atau kesetiaan terhadap fakta, maka kita harus benar-benar setia dengan Tuhan, Bapak sekalian. Itu kuncinya, Bapak sekalian. Dan yang terakhir, yang menjadi penutup yang menarik, tidak ada satupun dalam hidup ini kita mesti tahu bahwa kejahatan dikalahkan oleh kebenaran. Bukan kejahatan dikalahkan oleh akal bulus. Kejahatan dilawan dengan hikmat yang begitu luar biasa dan bisa menghadapi seperti itu. Tetap kata benarnya adalah kebenaran. Hidup benar, Bapak sekalian. Jadi tonggak yang paling kuat supaya bisa diuji, dicoba, dan bisa diselidiki,
yaitu mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Pada saat Daud menghadapi tekanan yang luar biasa, Daud punya naluri yang luar biasa juga. Dia mengatakan bahwa hidup benar di hadapan Tuhan itu menunjukkan tonggak kebenaran yang tidak pernah dilekang oleh zaman, situasi, dan keadaan. Dan bahkan ini pun diakui oleh seorang ahli sosiologi yang terkenal, yaitu bernama Francis Fukuyama. Francis Fukuyama berkata bahwa pada saat kita difitnah, pada saat ketidakbenaran terus menerpa kita, apa yang kita mesti lakukan supaya orang percaya pada kita, atau pembelaan kebenaran itu supaya kita menjadi benar dan mempengaruhi suhu kebenaran itu ke dalam sekeliling kita, yaitu kata hesed, yaitu kasih setia yang digerakkan, yang diubahkan, diproses oleh Tuhan. Nah, betul kan kata-kata saya tadi? Uji, coba, dan selidiki. Kalau kita cuma benar di dalam perkataan, kalau kita benar hanya di dalam tindakan biasa, tapi hati kita tidak pernah benar, itu ucapan, pikiran, dan tindakan tidak akan sama. Bapak-Bapak sekalian, Francis Fukuyama dengan tepat mensinkronkan Mazmur 26 ayat 2 ini sampai ayat ketiga ini dengan satu kata, hesed, atau kesetiaan. Kalau kita sudah bicara hesed, artinya dia kesetiaan terhadap kesesuaian fakta dan kebenaran itu. Itu tidak mudah, Bapak-Bapak sekalian. Makanya kita harus berjuang sampai akhir hidup kita. Karena kata emet itu adalah seperti dalam Mazmur 31 ayat 6. Kebenaran itu bukan sekedar kebenaran, tapi nyawa hidup. Bapak-Bapak sekalian, itu yang bisa disampaikan biar kita tahu bahwa kenapa kita pada saat kita difitnah, kita menyanyikan lagu Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. 4 titik yang kita mesti perhatikan. Uji, coba, selidiki, dan tetap mata kita kepada Tuhan. Maka fitnah itu akan habis, dan kejahatan itu akan dikalahkan oleh kebenaran. Inilah yang menjadi tembok sentral kita pagi hari ini, menjadi berkat dan kebenaran yang tidak pernah terbantahkan. Dan kita berdoa, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat terlalu yakin jika Roh Kudus Engkau bekerja dengan ajaib pada saat kami menghadapi situasi keterpurukan, keterjepitan. Tapi kami percaya jikalau Tuhan tetap berada di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah menjadi pemicu kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dengan hidup benar di hadapan Tuhan, kami mendapat clue yang luar biasa. Kekuatan yang tidak pernah didapat oleh manusia yang lain sekelilingnya. Karena kami percaya dengan 4 titik itu Tuhan. Dengan kami bukan hanya berani diuji, dicoba, tapi diselidiki hati kami Tuhan. Tapi tetap mata kami tertuju pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bukan hanya sekedar percaya, tapi tetap menjadi emet kesesuaian dan kesetiaan pada fakta kebenaran yang telah diuji dan dicoba dan diselidiki. Tetap mata kami tertuju pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.